Jadi anaknya itu belum bisa dikatakan kerja kalau belum jadi PNS. Mungkin karena stabilitas pekerjaan dan masa depan, orang tua itu lebih menginginkan anaknya jadi PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, di tengah berbagai peluang karir yang muncul di era digital saat ini, tidak dibungkiri bahwasanya profesi menjadi ASN sangat diminati oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Nah, hal ini terlihat bahwa dari tingginya angka pendaftar dari tahun-tahun sebelumnya, kayak gitu. Menjadi ASN di Indonesia ini sangat diidolakan oleh beberapa masyarakat di Indonesia karena berbagai faktor, salah satunya yaitu dengan adanya gaji tetap tiap bulannya. Selain itu juga dengan menjadi ASN kita mendapat tunjangan kinerja, ada juga tunjangan kesehatan. Selain itu nanti setelah masa pensiun, seorang ASN juga mendapat tunjangan pensiun. Nah, dari beberapa faktor ini menjadikan pekerjaan menjadi ASN ini sangat diminati oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Dengan saya, Rati Stiorini, inilah Hamparan, Halo Analis SDM Aparatur Pamekasan. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, being ASN is still number one favorite, apalagi kita berada di lingkungan Madura, khususnya Pamekasan. Sebagian orang beranggapan bahwa menjadi ASN adalah pekerjaan yang sangat diidam-idamkan, terutama orang tua, apalagi calon mertua, betul kan? Ya, ini terjadi dilihat dari data sebelumnya, yaitu untuk perekrutan tahun 2024, bahwasanya di BKPSDM Pamekasan itu sendiri membuka formasi sekitar 58 sampai 60 formasi. Tetapi yang mendaftar itu sekitar 1.500. Dari antara formasi yang tersedia dengan pendaftar itu kan ada gap yang lumayan jauh. Nah, itu membuktikan bahwasanya pekerjaan menjadi seorang ASN itu menjadi sebuah pilihan favorit di sebagian masyarakat di Pamekasan ini, kayak gitu ya. Nah, berkaca dari fenomena tersebut, di studio Hamparan ini telah hadir Mas Yuridis. Ya, beliau ini adalah SDA ahli muda di BKPSDM Pamekasan yang akan mengupas tuntas tentang dunia per-CPNS-an. Ya, gimana kabarnya Mas Yuridis? Alhamdulillah baik. Kalian sendiri gimana Mbak? Ya, alhamdulillah baik. Oke. Ya, ini pada sesi kali ini nanti kita akan berbincang tentang gimana sih tips dan langkah-langkah apa yang harus disiapkan oleh para calon CPNS untuk menghadapi perekrutan kayak gitu. Oke, ya. baik. Tapi sebelumnya saya boleh tanya nggak sih, menurut Mas Yuridis itu sendiri, pekerjaan jadi seorang CPNS itu gimana sih? Menurut pandangan Mas Yuridis aja. Ini ya, kalau menurut saya tuh ya CPNS yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Ratih tadi, itu tetap jadi favorit di kalangan para orang tua. Jadi kalau bisa dibilang sih, apalagi untuk lingkungan yang Pamekasan khususnya Madura khususnya Pamekasan, jadi anaknya itu belum bisa dikatakan kerja kalau belum jadi PNS. Padahal untuk dari segi take home pay, gaji dan sebagainya masih banyak banget pekerjaan lain yang jauh di atasnya. Tapi mungkin karena stabilitas pekerjaan dan masa depan, orang tua itu lebih menginginkan anaknya jadi PNS. Berkaca yang dari seperti itu, maka pilihan pendaftar CPNS terutama di instansi pemerintah daerah itu selalu membludak pendaftarnya. Itu tidak sesuai dengan jumlah formasi dengan yang didaftarkan itu. Makanya kita sekarang di sini ada forum di situ, ada sedikit ngobrol bincang-bincang santai saja tentang apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk proses nanti pada pendaftaran CPNS sebelum nanti benar-benar dibuka gitu ya. Oh iya, kayak gitu. Nah, ini mulai masuk ke materinya ya. Oke. Nah,
untuk tahun ini kira-kira ada nggak sih pembukaan untuk CPNS atau P3K? Kayak gitu. Ini sekaligus menjawab semua pertanyaan yang masuk ya ke teman-teman BKPSDM, terutama juga saya. Untuk tahun ini, tahun 2025 itu ada rekrutmen CPNS nggak sih Mas? Ada rekrutmen P3K lagi nggak sih Mas? Gitu. Jadi sesuai dengan pernyataan dari Kepala BKN dan Kementerian Pan-RB minggu kemarin, jadi untuk tahun 2025 ini belum ada kebijakan resmi tentang pengadaan ASN tahun 2025 gitu. Jadi pemerintah melalui BKN itu menyatakan konfirmasi kalau belum ada kepastian, bukan berarti nggak ada, jadi belum ada. Karena sampai saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan proses rekrutmen CASN di tahun 2024 yang dimana seperti diketahui untuk CPNS dan P3K tahap 1 itu sudah mulai masuk di tahap pelantikan dan pengangkatan. Kemudian untuk yang di tahap P3K tahap 2 itu sudah mulai di pengumuman hasil gitu ya. Oh iya. Nah, kok kalau misal ada perekrutan nih, kira-kira tuh bulan apa biasanya? Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ya sesuai dengan PKBKN juga. Jadi tahapan rekrutmen itu 1 tahun. Triwulan pertama itu mulai dari perencanaan kebutuhan, kemudian usul formasi. Jadi triwulan kedua baru usul formasinya. Triwulan ketiga itu formasi turun, kemudian pendaftaran dan proses seleksi administrasi. Baru triwulan terakhir itu adalah seleksinya, tesnya sampai pengumuman kelulusan. Berarti kalau dilihat itu untuk pengumuman CPNS paling enggak mulai bulan Juni-Juli ya? Pengumuman CPNS itu biasanya Juli-Agustus. Juli-Agustus, kemudian Agustus-September lah, kemudian mulai tesnya Oktober-November. Oh iya. Sambil menunggu pengumuman resmi nih dari BKN, kan ini untuk sementara kan belum, cuma nanti masih direncanakan ya, gitu kan. Semoga aja ada gitu ya. Semoga aja ada ya. Kiat-kiat apa sih yang perlu dipersiapkan oleh para peserta gitu biar nanti ke depannya kan mereka udah siap, jadi aduh nggak bingung lagi nih gitu. Oke, kalau untuk yang seperti itu ya seperti biasa sih ya. Jadi seperti yang sudah mungkin ini semuanya sudah tahu teman-teman ya gitu. Kalau untuk persiapan untuk mendaftar CPNS itu yang penting yang pasti itu harus belajar. Jadi ya persiapannya itu belajar, kemudian bisa ikut bimbingan belajar juga secara online atau offline, itu banyak membantu. Kemudian persiapannya itu ngumpulin materi, ada bisa textbook dari online dan sebagainya. Dan jangan lupa koneksi. Jadi koneksinya itu bukan koneksi ke orang dalam ya. Jadi koneksinya ke teman-teman atau yang punya kerabat yang sudah sebelumnya keterima. Jadi kan minimal sharing pengalaman. Itu sebenarnya kalau untuk seperti saya itu seperti ini tuh enaknya yang daftar yang mana sih, harus belajar yang mana gitu. Oh iya. Jadi tipsnya kayak gitu aja ya, belajar online kayak ya, gitu. Intinya belajar. Belajar. Kalau misal kok yang bersangkutan bekerja nih, ini ada nggak sih tips belajar atau meluangkan waktu di sela-sela kerja atau tetap membagi waktu gitu? Kalau yang seperti itu tergantung kembali ke orangnya masing-masing. Jadi kalau dari kita kan kita tidak bisa memaksakan dari kita itu ya tipsnya isi mungkin belajarnya itu di mana pas kondisinya benar-benar fresh. Jadi kalau untuk bekerja yang Sabtu Minggu libur ya bisa di Sabtu Minggu, kemudian mungkin malamnya bisa malamnya karena nanti akan ada rundown jadwal kan. Jadi yang untuk 1-2 bulan sebelum tes itu mulainya Sabtu Minggu, kemudian setelah mulai mau tes itu bisa digeber tiap malam setelah pulang kerja gitu. Ya kayak gitu ya. Nah, kan dari banyaknya formasi yang disediakan biasanya ya kayak gitu. Ada nggak sih tips memilih formasi pada saat pendaftaran? Apalagi kan biasanya misal peserta A ingin daftar di daerah B. Iya, itu gimana? Ada nggak sih tipsnya? Kalau dari saya gini, jadi tahapan awalnya tuh jadi dari beberapa tips itu saya rangkai jadi satu keseluruhan langkah-langkah. Yang pertama, pastikan dulu. Jadi yang pertama saya punya kualifikasi pendidikan A. Jadi kita cari dulu nih kualifikasi pendidikan A itu ada di jabatan mana, ada di daerah mana. Oh iya. Misalkan saya psikologi, kemudian kita cari. Misalkan saya mau mendaftar di instansi daerah atau enggak kementerian. Kemudian ternyata di daerah saya nggak ada. Ya udah kita bisa milih. Kita di SSCN tuh dikasih option untuk mencari jabatan atau formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Kalau udah kualifikasi pendidikan kita dapat, misalkan kita harus pindah untuk memilih formasi di daerah lain, kemudian kita cari nih yang kedua IPK dan akreditasinya. Karena masing-masing kebutuhan dan persyaratan IPK dan akreditasi masing-masing instansi itu beda.
Jadi mungkin Pamekasan 2,75 atau 3, bisa aja di provinsi 3,25 dan itu menyesuaikan. Jadi kalau untuk akreditasi saya yakin kalau akreditasi misalnya biasanya minimal C. Jadi saya yakin untuk yang sekarang yang udah kualifikasi pendidikan yang sudah benar-benar sudah lama ya, itu pasti memenuhi akreditasi lah. Kemudian setelah milih tahu harus mau daftar di mana berdasarkan kualifikasi pendidikannya, kita milih jabatan. Biasanya misalkan saya S1 akuntansi di Pemda A itu ada berapa jabatan? Ada jabatan A, B, D, C dan C. Kemudian milihnya formasinya mau milih jabatan yang mana. Kemudian setelah milih jabatan, milih formasi. Nah, ini agak tricky nih menurut saya. Jadi ada sedikit tips. Jadi misalkan gini, saya ada S1 akuntansi. Kemudian ada 2 pilih jabatan. Misalkan jabatannya penata laporan keuangan dan satu lagi auditor misalkan. Dari 2 itu sama-sama ngambil 2 misalkan. Saya harus jawab ya, saya harus milih yang mana? Yang pertama ya sesuaikan dulu passionnya di mana. Saya pengen jadi auditor apa pengen jadi lebih ke keuangan. Kalau sama-sama masih bingung juga, pilih dari 2 ini pilihan kualifikasi pendidikannya yang paling sesuai, yang paling sedikit. Misalkan gini, di sini untuk penata laporan keuangan itu cuma ada S1 akuntansi saja. Kemudian yang auditor ada S1 akuntansi, ada TIK, ada teknik sipil dan sebagainya. Milih yang paling sedikit. Karena yang nomor 2 ini selain nanti ada jumlah pendaftar dari akuntansi, juga ada daftar dari teknik sipil dan dari informatika. Jadi ini lebih ke memilih jumlah pendaftar yang sekiranya bakal lebih sedikit, ya kan? Nah, gitu. Kalau sudah cocok nih, saya harus mau mendaftar dengan di jabatan formasi mana, kemudian silakan melengkapi sesuai dengan pendaftaran persyaratan gitu. Biasanya masing-masing Pemda itu beda. Misalkan ada yang minta surat keterangan sehat atau ada yang minta TOEFL gitu. Silakan diikuti sesuai dengan persyaratannya. Jadi jangan sampai kalau misalkan yang asli mintanya yang asli. Kalau misalkan ada surat keterangan sehat ya jangan surat keterangan buta warna misalkan. Kalau minta surat keterangan buta warna jangan surat keterangan sehat dan sebagainya. Jadi harus sesuai dengan persyaratan pengumuman Pemda masing-masing. Nah, untuk berbagai persyaratan itu, apakah di web BKN itu ada, Mas? Kalau untuk web BKN pasti ada. Jadi persyaratan untuk mendaftar CPNS itu masing-masing instansi pasti ada pengumuman. Pengumuman itu bisa diakses di web instansi masing-masing. Ya, kayak di PKPSDM nanti pasti akan dimasuk ke website PKPSDM kan. Dan jadi saran saya kalau mau daftar di Pamekasan itu bukanya itu adalah website BKPSDM Pamekasan. Karena sebagian besar itu teman-teman yang tidak lolos seleksi administrasi itu daftarnya di Pamekasan, tapi dasar pengumumannya yang dibuka itu adalah website Kementerian Agama. Jadi pada saat ada surat lamaran ditunjukkan kepada Bupati Pamekasan, itu di situ sudah surat lamaran ditujukan kepada Menteri Agama. Pasti itu sudah tidak sesuai persyaratan. Gitu. Kayak gitu ya. Nah, nanti kan itu untuk tahap seleksi yang awal kan pastinya administrasi ya. Nah, setelah lolos administrasi nih, tips untuk menghadapi ujian CAT itu seperti apa ya? Untuk CAT itu kan nanti ada 2 ya. Jadi minimal ada 2, ada SKD sama SKB. Kemudian untuk kementerian tertentu mungkin akan ada seleksi CAT tambahan. Kalau instansi daerah sih biasanya SKD sama SKB saja. Standarnya itu ya. Kemudian kalau dari saya ya, jadi setelah belajar kemudian dari textbook, dari online dan sebagainya, jadi sebelum masuk ke CAT lebih baik ambil simulasi CAT dulu. Jadi simulasi CAT itu udah secara resmi ada, jadi BKN itu sudah ada alamatnya simulasi CAT bkn.go.id. Jadi biar tahu nih, jadi dengan waktu yang sekian saya bisa menyelesaikan soal untuk itu berapa buah. Jadi misalkan kalau ternyata dari waktu yang sediakan itu saya ternyata kurang cepat ngirisannya, jadi bisa simulasi lagi mulai dari awal saya kurangnya di mana. Jadi dari semua persiapan itu sebaiknya menurut saya itu ada baiknya itu ngambil simulasi CAT untuk mengetahui dari waktu itu kita sudah bisa menyelesaikan berapa soal dari segi ada beberapa aja. Kemampuan umum, kemudian TKP dan sebagainya. TWK dan TIU gitu. Nah, itu yang paling banyak kan biasanya jawabannya paling banyak kan TKP. Nah, itu dengan waktu yang seperti itu kita pengen ngetes nih. Saya udah menguasai dari TKP itu segimana sih jika dimasukkan saya diaplikasikan ke dalam simulasi CAT itu. Jadi intinya
banyak belajar aja, mencoba. Nyoba, gitu. Jadi kita tahu nih kelemahan kita di mana kayak gitu ya. Jadi iya. nanti untuk pengerjaan juga tahu mana yang harus didulukan kayak gitu ya. Siap. Nah, ada nggak sih terakhir nih saran untuk para calon pendaftar rekrutmen CASN? Kalau saran ya, sarannya seperti saya sampaikan tadi ya. Kalau untuk saran yang pertama ya, kalau memang untuk teman-teman yang berminat untuk mendaftar itu sambil menunggu saja info dari resmi dari pemerintah. Kemudian kalau untuk yang mau mendaftar misalkan di instansi pemerintah Kabupaten Pamekasan, rajin-rajin aja kita ngecek websitenya BKPSDM, kemudian sosial medianya BKPSDM mungkin bisa ditaruh di sini ya, di Instagramnya BKPSDM, kemudian link channelnya BKPSDM Pamekasan, mungkin teman-teman bisa ngecek di sini. Jadi info untuk terbaru perihal info tentang rekrutmen CASN tahun 2025 nanti akan kita sampaikan di situ. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah ya ini saran aja, kemudian himbauan juga untuk teman-teman perihal calo gitu ya. Jadi kita pemerintah Kabupaten Pamekasan itu menghimbau untuk teman-teman itu untuk tidak mempercayai itu, jika ada pihak atau oknum yang menjanjikan kelulusan CPNS itu jangan percaya. Nah, jadi semuanya itu karena semua hasil CPNS itu murni 100% sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan dan apa yang hasilnya CAT yang teman-teman lakukan gitu. Jadi semuanya itu murni. Untuk teman-teman juga sudah ada banyak buktinya ya. Jadi semuanya CPNS itu tidak dibungut apapun, itu gratis, itu sesuai dengan itunya kemampuan masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing, percaya pada kemampuan masing-masing. Bismillah, mencoba, berusaha, dan dream, believe, and make it happen. Ya, kayak gitu ya. Ya, terima kasih ya. Saya kira pertanyaannya udah cukup banyak dan udah menjawab semuanya ya. Nanti kalau misal ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi kita ya. Nanti ada linknya ya, dicantumkan di bawah. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti ada linknya di bawah. Juga bisa subscribe dulu channel YouTube official BKPSDM gitu ya. Sama call centernya juga nanti ada ya di bawah ya. Nanti kayak gitu. Nah, sebelumnya paling nanti saya simpulkan dulu ya dari beberapa pertanyaan tadi. Untuk pendaftaran, untuk pengadaan rekrutmen CPNS, ini sementara belum ada. Cuma pasti ke depan akan diadakan kayak gitu. Cuma belum pasti bukan berarti nggak ada ya kayak gitu. Nah, untuk menunggu pengumuman resminya, maka disarankan pada calon peserta CPNS nanti untuk belajar lebih dulu, menyiapkan data yang ada gitu ya, disiapkan belajarnya kayak gitu ya. Nah, untuk tips memilih formasi, nanti dipastikan kualifikasi sesuai dengan data peserta. Dengan formasinya. Dengan formasi, ya dengan formasi. Nah, IPK, akreditasi juga nanti dipastikan sesuai dengan persyaratan administrasinya kayak gitu. Nah, untuk tips setelah lolos administrasi paling nanti ada menghadapi ujian CAT. Untuk menghadapi ujian CAT paling nanti ada 2 model secara umum ya, itu ada SKD sama SKB. Nah, untuk menghadapi kedua itu paling nanti peserta disarankan untuk terus berlatih mengerjakan soal bisa simulasi melalui aplikasi Chat BKN. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yang telah bersedia berbagi cerita dan pengetahuan yang luar biasa. Sama-sama. Dan tentu terima kasih kepada Sobat ASN semua yang sudah setia mendengarkan podcast Hamparan kali ini. Saya Rati Stiorini bersama rekan saya Yuridis Kurniawan pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat menjadi ASN yang adaptif, kompeten, dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hamparan.